Pernah kepikiran gak sih apa sebetulnya yang ngebedain seorang pemikir kritis sama orang kebanyakan? Hari ini kita bakal coba lakukan semacam pembedahan gitu ya ke pola pikir ini. Kita akan bongkar satu persatu komponennya buat lihat apa sih yang bikin pola pikir ini tuh begitu kuat dan yang penting. Jadi, pertanyaannya, apa aja sih elemen-elemen pembentuknya? Yuk kita mulai perjalanan kita buat jawab pertanyaan ini. Kita akan telusuri langkah demi langkah, mulai dari fondasi yang paling dasar. Oke, kita mulai dari jeroannya dulu. Sebelum kita lihat gimana pemikiran kritis itu kelihatan dari luar, kita harus ngerti fondasi internalnya. Anggap aja ini mesin yang jadi penggerak semuanya. Pilar fundamental yang pertama adalah berpikir kritis dan rasional. Coba perhatikan kata kuncinya di sini, kebiasaan. Jadi ini bukan bakat lahiriah, tapi sebuah disiplin. Sebuah kebiasaan untuk selalu nguji argumen sebelum langsung main percaya aja. Terus prakteknya gimana sih? Intinya ada 3. Pertama, kita menolak buat ngelan opini mentah-mentah. Selalu cari argumen logis di baliknya. Kedua, kita urai masalah secara sistematis. Dan yang paling menarik, tujuannya itu bukan buat menang debat loh, tapi buat memprovokasi pemikiran. Baik buat diri sendiri maupun buat orang lain. Dan ketika kita ngelakuin itu semua secara konsisten, hasilnya tuh berharga banget, kemandirian intelektual. Jadi, kita nggak lagi gampang keseret arus opini mayoritas atau narasi-narasi yang mainin emosi. Kita bisa berdiri di atas pemikiran kita sendiri. Lanjut, pilar internal kedua. Kalau tadi nalar itu mesinnya, nah ilmu pengetahuan ini bahan bakarnya. Seorang pemikir kritis itu akrab banget sama dunia ide. Entah itu dari pemikir-pemikir besar dunia atau konsep-konsep abstrak yang jujur aja menantang. Nah, yang menarik dari ciri khas ini, fungsinya itu kayak jembatan. Jadi bukan cuma makan pengetahuan buat diri sendiri, tapi juga mampu merujuk ke pemikiran besar, dan yang lebih penting lagi, bisa nerjemahin ide-ide rumit itu ke dalam bahasa yang bisa dimengerti sama orang banyak. Dampaknya jauh melampaui individu. Alih-alih masyarakat yang cuma jadi konsumen informasi, ini bantu numbuhin budaya literasi. Sebuah budaya di mana dialog cerdas dan rasa penasaran itu jadi sesuatu yang dihargai bareng-bareng. Sekarang kita sampai di pilar internal ketiga, dan ini seringkali yang paling menantang. Kejujuran intelektual. Ini soal disiplin untuk selalu fokus mengkritik sebuah ide, bukan malah nyerang pribadi orang yang nyampein idenya. Wujudnya simple, tapi susah. Pertama, selalu fokus ke idenya, jangan personal. Dan kedua, sampaikan argumen Anda secara transparan. Nggak usah pakai basa-basi atau ada agenda tersembunyi. What you see is what you get. Nah, waktu kejujuran ini dijaga, kita jadi dapat yang namanya transparansi. Kita bisa lihat alur berpikir seseorang dengan jelas, jadi kita bisa memperdebatkan idenya, bukan malah nebak-nebak niatnya. Inilah yang disebut ketulusan akademik. Oke, kita udah bedah mesin internalnya. Sekarang, yuk kita pindah ke bagian kedua. Gimana sih semua fondasi pemikiran tadi diekspresikan ke dunia luar? Punya pemikiran yang tajam itu satu hal, tapi berani menyuarakannya itu hal lain. Nah, ini dia sikap eksternal yang pertama, keberanian moral. Maksudnya keberanian buat ngomongin apa yang kita yakini benar, bahkan kalau itu artinya kita bakal dikritik atau jadi nggak populer. Keberanian yang sejati itu nggak nyari tepuk tangan. Ukurannya bukan popularitas, tapi konsistensi dia sama prinsip-prinsip internal yang udah kita bahas tadi. Itulah fondasinya. Dan inilah buah dari keberanian itu, keteguhan prinsip dan integritas personal. Dua hal yang nggak bisa dibeli, tapi harus dibangun dari waktu ke waktu. Tapi keberanian tanpa konsistensi itu cuma kayak kembang api, terang sesaat, terus padam. Makanya sikap eksternal kedua ini krusial banget. Konsistensi, kemampuan buat megang prinsip yang sama, nggak peduli siapa yang lagi berkuasa atau kemana arah angin politik lagi bertiup. Dan dalam analisis yang kita bedah ini, ada 2 prinsip yang selalu muncul. Pertama, komitmen total pada kebebasan berpikir. Kedua, kesadaran bahwa peran seorang intelektual itu adalah untuk mengawasi kekuasaan, bukan buat melayani kekuasaan. Dengan konsistensi inilah, seseorang jadi kayak mercusuar. Identitas intelektualnya jadi jelas dan bisa diandalkan. Dia jadi bukti hidup bahwa prinsip itu penting dan harus dijaga dalam jangka panjang. Kita udah lihat pilar internal dan ekspresi eksternalnya. Sekarang di bagian terakhir, mari kita lihat apa dampak dari semua ini buat masyarakat luas. Apa sih konsekuensinya?
Dan inilah efek dominonya. Tujuan seorang pemikir kritis itu bukan buat nyari pengikut. Tujuannya adalah memicu diskusi, membuka dialog yang mungkin tadinya buntu, dan pada akhirnya, ini yang paling penting, mengganggu zona nyaman kita semua supaya kita nggak berhenti berpikir. Nah, ini catatan yang penting banget buat kita semua. Kita harus bisa misahin antara isi pemikiran sama gaya penyampaiannya. Mungkin kita nggak suka cara seseorang ngomong yang kesannya arogan atau gimana gitu. Tapi kita harusnya tetap bisa menilai apakah argumen yang disampaikan itu valid atau enggak. Menghargai isi meskipun nggak suka sama gayanya, itu ciri kedewasaan intelektual. Jadi, ini dia rangkuman anatomi kita hari ini. Dimulai dari berpikir kritis yang melahirkan kemandirian, terus kecintaan pada ilmu yang menumbuhkan literasi, ada kejujuran, keberanian, konsistensi, sampai akhirnya mampu menstimulasi publik. Kelihatan kan, semuanya itu saling nyambung dalam sebuah sistem yang utuh. Analisis ini bukan cuma buat dipahami ya, tapi juga buat jadi cermin refleksi. Makanya saya mau tutup bahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan buat Anda renungkan. Dari semua elemen yang udah kita bahas, mana satu atau dua elemen yang rasanya paling relevan buat Anda kembangkan saat ini? Jawabannya ada di diri Anda masing-masing. Terima kasih. Terima kasih banyak ya untuk kalian yang sudah hadir dalam Ruang Nalaria. Ruang di mana nalar berpikir, rasa berbicara, dan cerita menemukan maknanya. Sehat selalu, bahagia selalu untuk semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.